Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zliana, NPM 247820009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on, yaitu untuk lab 14.3.5 Basic Router Configuration. Jadi di sini dapat kita lihat ada topologinya yang sudah tersusun. Jadi ini akan dikonfigurasikan. Objectivesnya yaitu part 1, configure device and verify connectivity, assign static IP versi 4 and IP versi 6 address to the PC interface, configure basic router settings, configure the router for SSH, verify network connectivity. Part 2, display router information, retrieve hardware and software information from the router, interpret the startup configuration, interpret the routing table, verify the status of the interface. Jadi ini backgroundnya, artinya ini aktivitas ini mengharuskan kita mengkonfigurasikan router 2 menggunakan pengaturan dari pada tabel addressing ini, addressing table, dan spesifikasi yang tercantum. Jadi router 1 dan rangka device yang terhubung dengannya telah dikonfigurasi. Ini adalah tinjauan komprehensif dari perintah router iOS yang telah dibahas sebelumnya. Di bagian 1 yang pertama itu kita akan menyelesaikan konfigurasi dasar dan pengaturan interface pada router. Pada bagian 2 kita akan menggunakan SSH untuk terhubung ke router dari jarak jauh dan memanfaatkan perintah-perintah iOS untuk mengambil informasi dari device guna menjawab pertanyaan tentang router untuk keperluan tinjauan. Jadi lab ini menyediakan perintah-perintah yang diperlukan untuk konfigurasi router tertentu. Part 1 yaitu configure device and verify connectivity. Untuk step yang pertama yaitu configure the PC interface. Di sini. Jadi kita akan mengkonfigurasikan PC-nya terlebih dahulu, yaitu pada PC 3 listed and sesuai yang ada di addressing table, dan PC 4. PC 3-nya ke desktop, ke IP configuration, ini masukkan pada PC 3, yaitu IP-nya adalah 10.0.4.10, subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Terus default gateway-nya adalah 10.0.4.1. Karena di sini ya. Karena biasanya router juga kan pasti hostnya itu 1 ya, IP akhirnya. Oke, ini sudah. Terus ke belum. IP configuration, IP versi 6-nya belum. IP versi 6-nya itu yang ini. Kan saya salin saja, copy, masuk ke PC 3. Ini /64 terus default gateway-nya yaitu FE 80.2.2.2. Udah. Selanjutnya ke PC yang 4, yaitu ke IP configuration 10.0.5.1.
subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 10.0.5.1. Terus IP versi 4-nya yang ini ya, copy masuk ke PC 4 lagi /64, ini 64. Terus default gateway-nya FE 80.2.2.2b. Oke, sudah. Ini sudah. Lalu kita ke step yang selanjutnya, yaitu konfigurasikan router, yaitu di router 2. Masuk ke router 2, yaitu di CLI. Di sini enable, terus configure terminal, beri hostname-nya, hostname R2. Terus di sini konfigurasikan Cisco ini sebagai privileged access mode password. Jadi enable secret C kecil 1 S Cisco 1 2 3 4 1 2 3 4. Terus udah enter. Lalu ini IP domainnya ya, IP domain main name itu ccna minlab.com. Enter. Terus DNS lookup-nya yaitu IP no yaitu nonaktifkan DNS untuk mencegah router mencoba menerjemahkan perintah lain. Jadi no IP domain lookup. Terus yang gini enskripsikan kata sandinya, yaitu service password encryption. Udah, beri username-nya sshadmin dan passwordnya ini. Jadi username adalah sshadmin dan secretnya adalah 55h tanda seru n admin. Oke. Lalu yang ini kita generate kriptonya, yaitu crypto key generate RSA. Ini seperti biasa kan ya. Oke, crypto 124 bit. Terus ini assign Cisco, yaitu menetapkan Cisco sebagai kata sandi konsol. Jadi masuk ke line konsol 0, terus passwordnya adalah Cisco, habis itu
login synchronous, terus exec timeout 6 0, terus habis itu login. Yang K yaitu menetapkan Cisco sebagai kata sandi VTY. Jadi masuk ke line VTY 04, terus passwordnya sama, Cisco exec timeout yaitu 6 0, terus transport input SSH login lokal. Sudah seperti ini. Setelah itu exit terlebih dahulu. Yang I ini kita akan create bannernya, yaitu banner motd, kata-katanya motd, yaitu warning, peringatan, hanya auto reset hanya user yang sudah di only tanda seru, terus dah. Selanjutnya adalah enable IP versi 6 routing. Jadi yaitu IP versi 6 unicast routing. Dan yang belum configure semua keempat interface pada router dengan informasi alamat IP versi 4 dan IP versi 6 pada ini, table yang ini. Jadi di router 2 ini masuk ke interface, router 2 masuk ke interface gigabyte 0/0/0, terus description dulu, yaitu connection description to S3, lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.0.4.1. Ini ya, jangan lupa subnet masknya 255.255.0, terus IP versi 6 nya, IP versi 6 address yaitu ini. Saya akan terus habis itu link lokal. FE 80.2.2a link lokal, enter, no shutdown. Jangan lupa dihidupkan. Terus masuk ke interface yang ini gigabyte
0/0/1. Di sini masukkan description connection-nya terlebih dahulu. Description connection to S4 IP address-nya adalah IP address-nya yaitu 10.0.5.1, subnet mask-nya 255.255.0. Lalu IP versi 6-nya ya. Ini di copy. IP versi 6 address adalah yang ini. Chat 5, oke. Ini jangan lupa spasinya dihapus. Terus link lokal. Ini FE, bedanya hanya di B. Oke, sudah. Lanjut. No shutdown terlebih dahulu. No shutdown. Enter. Lalu masuk ke interface serial 0/1/0. Di serial ini deskripsikan terlebih dahulu. Description link to R1, masukkan IP address-nya yaitu 10.0.3.2, subnet mask-nya 255.255.255.0. Terus IP versi 6-nya, IP versi 6 address-nya adalah ini ya. Copy. Jangan lupa link lokal. Link lokalnya yaitu ini yang C ini yang satu ada. Terus no shutdown. Lalu ke interface serial 0/1/1. Nah, ini untuk IP versi 4-nya panjang ya di sini. Tetapi description terlebih dahulu. Description link to internet. Sudah, masukkan IP address-nya yaitu 209.168.200.225. Subnet mask-nya jangan lupa ini kan 30 berarti 255.255.255.252. Sebentar. Oke, sudah. Lalu masukkan IP versi 6-nya. Address-nya adalah ini ya. Harus di copy agar tidak salah. Ini sudah. Link lokalnya
Nah, link lokalnya ini D, ini ujungnya D 1 FE80 1D. Terus no shutdown. Ya, sudah seperti ini. Lalu verify connectivity network. Ini step yang keberapa nih? Oh iya, copy running ya. Di copy running. Copy running and copy running startup config. Oke, enter sudah. Tetapi kompleksinya belum 100%. Baik, selanjutnya yaitu ini kan pada bagian ini ke step yang ketiga. Step yang ketiga, ping dari PC 3 ke PC 4. Saya akan memakai ini saja, @simplepdu ini dari PC 3 ke PC 4. Apakah sukses? Ini belum ya. Seharusnya sudah sukses. Oke, jadi di sini dapat kita lihat bahwa ping dari PC 3 ke PC 4 ini ya sudah berhasil. Terus dari router 2 ke router 1. Apakah pingnya berhasil? Saya akan menggunakan ini saja. Router 1 ke router 2. Nah, ini sudah sukses juga. Terus ping dari PC 3 ke ESP ping dari PC 3 ke mana? Ke alamat ESP pengujian untuk pengujian. Ini di mana ya? Ya sempat dulu aja. Oke. Jadi dari PC 3 times ISP testing coba kalau ping 64 ini nih 64.100.1.1 apakah berhasil? Ini uncreable ya. Ini tidak berhasil karena perutan belum dikonfigurasi pada router sehingga hanya jaringan lokal yang terhubung yang dapat diakses. Jadi tidak ada rute default yang ditetapkan pada router 2 gitu. Terus pada PC 3 kita akan coba perintah ini, apakah bisa. Copy, paste. Nah, passwordnya apakah bisa akses jarak jauh? Ya bisa ya, berarti ini kalau dia sudah membutuhkan password. Apa ya passwordnya tadi? Passwordnya adalah login password. Oh ini 55h@m tanda seru n. Enter. Nah, ini sudah bisa. Baik, ini ke router. Terus display information. Ini melihat. Jadi pada step yang ke-1 ini yaitu melihat versionnya di R2. Kita akan lihat
pada version version. Ini adalah informasi-informasi untuk tentang router 2 ya. Jadi di sini ada pertanyaan, what is name iOS yang dijalankan, yaitu pada sebentar. Tulisan mana ya? Image. Name iOS itu pada bagian ini bersambung. Ini kan Cisco softwarenya. Ini dia ya, sistem image file bootflash. Ini adalah nama image iOS-nya yang dijalankan pada router ini. Terus berapa banyak NVRAM-nya? NVRAM-nya dapat dilihat pada NVRAM, tulisan NVRAM. Mana ya NVRAM? Di sini ya, apa? 32 8K. Relatif NVRAM. Seharusnya ini dia, yaitu sebanyak 326768 KB. Terus flash memorinya adalah ini jumlahnya. Jadi ini adalah untuk perintah, yaitu melihat versi-versi yang ada di router. Ini adalah untuk melihat show running. Jadi ini perintah-perintah untuk menampilkan jawabannya ya. Tetapi ini complexionnya belum 100%. Coba kita lihat assessment items-nya apa yang belum tercentang. Enable secret pada router 2. Router 2 enable secretnya berarti kita masuk ke configure terminal lagi, terus enable secret night. Nah, enable secret yaitu C1 CSO 1234 Cisco. Seharusnya sudah ya. Enable secretnya nggak mau ya, tapi ini pada bagian mana? Assessment items, yaitu console line. Di console line console, passwordnya adalah Cisco atau console line. Kalau di line console 0, passwordnya adalah Cisco. Sudah ya.
Kenapa ini tidak 100%? Karena di bagian sini enable secret, harusnya secretnya itu sudah benar. Secret. Jadi kita lihat di secretnya, secret mana ya, secret set the router assign. Di hostname kan ini hostname, iya, enable secret. Terus enable secretnya apa ini? Setelah memberi nama hostname on the router, device apa yang ini, Cisco ini ya, copy. Coba kalau enable secretnya itu exit. Dah. Oh, salahnya itu karena C1. Apa ini perbedaannya? Cisco 1, 2, 3, 4. Oke, jadi complexionnya sudah 100% dan check resultnya sudah mana ya, dapat kita lihat ini tercentang semua ya. Jadi kesimpulan pada lab 14.3.5 ini, yaitu setelah melakukan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar router ini sangat penting untuk memastikan perangkat jaringan dapat berfungsi dan saling terhubung dengan benar. Melalui kegiatan ini dipelajari cara mengatur alamat IP versi 4 dan alamat IP versi 6-nya, mengkonfigurasi password, banner, serta mengaktifkan akses SSH untuk manajemen jarak jauh. Selain itu juga penggunaan perintah show itu untuk membantu melihat informasi dan memverifikasi konfigurasi serta tabel routing dan meriksa status interface secara keseluruhan gitu ya. Jadi untuk lab ini memperkuat pemahaman kita tentang dasar-dasar administratif router, yaitu Cisco, serta pentingnya keamanan dan verifikasi konfigurasi jaringan. Mungkin cukup sekian untuk video hands-on 14.3.5 ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.